Oke, setelah kita menerapkan user service ya, sekarang bagian API user ini menampilkan semua user ya. Kita terapkan namanya itu pagination dan filter data. Di sini ya, ketika kita kirim atau hit ya, menampilkan semua user. Nah, sekarang ketika ada query-nya, query string ya, misalkan page 1, di sini tidak ada perubahan ya datanya, masih tetap menampilkan semua data. Lalu di sini juga per page itu menampilkan datanya itu per halaman ya, misalkan 10, harapannya itu menampilkan datanya itu 10 data ya, tapi ini masih lebih. Kemudian misalkan pencarian data dengan namanya itu key ya, saya kasih nama query-nya ilmu kita misalkan, tetap ya menampilkan semua data. Atau @mail, tidak ada perubahan ya, karena belum menerapkan namanya itu pagination dan filter datanya. Sekarang kita coba terapkan di bagian app, lalu ke root, bagian index. Di sini bagian getlist ini kita coba ya masukkan sebuah parameter dari request, yaitu didapatkan dari query, yaitu untuk menangkap ini ya. Ini query string ini disimpan di query ini. Lalu di bagian service, user service, bagian getlist juga sekarang ada parameternya ya, query string atau disingkat ya QS. Nah, di sini kita coba ya mereturn QS itu apa aja gitu property. Oke, sekarang masuk ya. Di sini page itu ada 1 sama ya, per page 10, lalu key-nya ada ilmu kita @mail. Kalau tanpa ini ada 2 ya. Cuma 1 kalau tidak ada. Oke, tidak ada. Nah, di sini supaya kalau tidak mengirim ini ada defaultnya gitu. Jadi di sini kita coba lagi, yaitu page, kita gunakan parse integer ya supaya jadi integer dari ks.page. Kalau tidak ada maka di sini kasih 1. Kemudian ini untuk per page. Ini defaultnya 10 ya. Kemudian key, nah ini key, kalau key itu kalau ada property key karena harus string ya, jadi kita gunakan string, kita convert ke string, kemudian kita hapus untuk rata kiri dan kanan ya spasinya, menggunakan trim. Kalau tidak ada ya 0 aja, kasih 0. Seperti ini ya, kita cek sekarang. Ini tanpa pengiriman query ya. Oke, berhasil ya. Page-nya 1, per page-nya 10, key-nya 0. Misalkan kalau ada key, kayak ada, tapi ada spasinya misalkan, kayak dihapus ya spasinya. Nah ini ya, ada spasi ini. Kalau gak ada ini, kayak dihapus spasinya.
Kemudian per page misalkan 100. Oke, masuk page 10. Oke, masuk ya. Ini kosong ya. Oke, 0. Oke, sekarang udah didapatkan ya untuk query stringnya. Selanjutnya di sini kita terapkan dulu pagination ya. Nah, supaya ini lebih simpel, di method getList saya buat lagi di sini dengan nama method pagination ya khusus. Saya terapkan di sini aja deh, di bagian bawah ya. Di atas method pin by id, synchronous function, lalu nama functionnya saya kasih dengan paginate. Untuk objeknya, parameter objeknya yaitu ini ya, page per page dan key. Page per page and key. Kita gunakan try catch, itu return throw error. Kita coba dapatkan dulu yaitu total ya, total user, yaitu await table name. Kita gunakan metode count. Di sini saya gunakan semua kolom aja ya, atau pilih salah satu ya, misalkan id as total. Ini pasti return itu akan berupa array object. Jadi supaya ini pastikan total, kalau return itu pasti satu data ya. Jadi di sini kita gunakan atau tambahkan metode plus ya. Kemudian di sini masih berupa objek returnnya supaya tidak total kan. Nah, ini mau akses properti ini, nama kolom ini. Jadi kita pecah lagi menjadi menggunakan kurung kerawal ini ya. Dipecah lagi ya, mengambil nama kolom total ini. Kita coba return dulu. Ini bukan seperti ini. Return sebuah objek yaitu total, kemudian page, lalu per page, lalu key-nya. Kita coba panggil di getList ya. Ini saya tidak gunakan lagi try catch ya, karena dalam metode paginate juga sudah ada. Kita coba tes. Oke, di sini totalnya ada 20 data ya. Kemudian kita misalkan, oke, datanya sudah masuk ya. Page per page juga sudah masuk. Kita lanjutkan lagi. Setelah mendapatkan total, sekarang kita gunakan lagi current page. Kita perbarui lagi ya current page-nya, yaitu kalkulasi dari metode math.min ya. Kita gunakan .min, yaitu page. Ini parameter keduanya didapatkan dari per page-nya. Kemudian
Di sini juga perlu namanya tuh offset ya. Untuk nilai offset didapatkan dari current page dikurangi 1, kemudian dikalikan dengan per page. Lalu di sini juga saya perlu namanya tuh last page ya, untuk mengetahui halaman akhir gitu. Last page-nya itu di sini saya gunakan match cell, yaitu dari total dibagi per page. Kita coba lihat dulu hasilnya. Set, kemudian last page. Di sini kalau ada last page berarti di sini ada namanya tuh first page ya. Untuk nilai ini halaman awal itu pasti 1 kan defaultnya. Kita coba tes dulu. Oke, di sini offsetnya ada 0, totalnya 20, page-nya 1, page-nya 10 ya, last page-nya itu 2 ya. Oke, sama ya. Pastinya total last page itu 2 ya, karena per page-nya 10. Misalkan ini 20, di satu halaman itu ada 20 data ya. Oke, di sini offsetnya 0, masih total 20, per page sekarang itu 1 ya. Itu ini. Per page-nya 20, last page-nya 1 ya, dan first page-nya 1. Jadi 1 data kan. Jadi cuma 1 halaman gitu. Karena per page-nya 20. Kalau ini 10, harusnya last page-nya itu 2. Oke, aman. Misalkan per page-nya itu 5, harusnya ada 4 kan. Oke, last page-nya 4. Oke, berhasil. Sekarang kita coba di sini terapkan yaitu datanya ya. Const data table name, jangan lupa wait table name, lalu select semuanya, semua data, maksudnya semua kolom ya, semua kolom, kasih limit, method limit yaitu dari per page-nya, kemudian offset dapatkan dari offset ini. Untuk offset tidak perlu ya, tidak perlu di return kembali itu ke user. Kemudian di sini kita coba yaitu parsing data. Cek dulu. Kita cek apakah benar ini. Ini yang dikirim itu 10 data kan. Oke, 10 data ya. Saya coba ini menjadi 5. Oke, di sini ada 5 data ya. Per halamannya. Ada 20. Oke, ada 20 data. Ini 5. Lalu ke halaman keduanya. Oke, ID-nya berubah ya. Dari muka 6, 7, 8, sampai 12 ya. Tapi ada 5 data. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berhasil di sini untuk menerapkan ini ya, bagian di sini ya. Sekarang bagian pencarian datanya belum diterapkan ya. Tuh, kita coba tes dulu ini tanpa pengiriman query string ya. Oke, aman ya. Di sini ada total 20, page-nya 1, per page-nya 10. Last page-nya 2 dan first page-nya 1.
Oke, lanjutkan sekarang ke bagian pencarian data. Nah, di sini pencarian datanya itu tinggal tambahkan aja ya. Di bagian metode total juga tambahkan metode word ya. Nah, di sini word ini harusnya berupa callback ya. Callback yaitu saya gunakan metode ini berupa callback itu maksudnya. Yaitu dari query. Ini query SQL ya maksudnya. Query SQL-nya. Nah, di sini tambahkan jika dari key itu yaitu ini tidak nol ya. Jika ada datanya maka sini atau sini saya singkat query ini tambahkan lagi metode dot where I like ya, menggunakan metode like. Kemudian yang cari itu name, lalu will chart-nya saya gunakan backtick ya, yaitu persen ya, kiri kanannya menggunakan persen, simbol persen, lalu masukkan key-nya seperti ini. Ini untuk berdasarkan name ya. Selanjutnya berdasarkan email, tambahkan lagi metode or where I like, yaitu email backtick sama ya, simbolnya sini yaitu ini. Atau pal itu ini ya, didapatkan dari sini supaya tidak dua kali. Ini untuk total ya, untuk total. Lalu jangan lupa terapkan juga di bagian select datanya. Oke, seperti ini ya untuk pencarian datanya. Kita coba tes dulu. Aman sini karena query ini nol ya defaultnya kalau tidak ada key-nya, maksudnya tidak ada juga value-nya. Datanya tidak ada perubahan ya karena key-nya itu di sini tidak mengasih value gitu. Kita coba sekarang ilmu kita. Oke, berhasil sekarang ya. Totalnya 1, page-nya 1 per page-nya 10, last page 1 plus page 1. Kita cari misalkan add, misalkan email ya, kita hapus dulu. Misalkan pastipal @mail.test. Oke, di sini tidak ada perubahan. Oh ya, ini tidak mengirim ya, mengirim dari si key-nya. Dan sekarang berhasil ya. Ketipan lagi, ada ya, ada datanya. Oke, datanya ada. Ini berdasarkan email, misalkan berdasarkan nama. Oke, sesuai ya. Kita coba yang mirip ya, insert atau ini, insert nih. Oke, insert 1, 2, 2, 5, 12 ya. Contohnya insert 12. Oke, berhasil ya. Sekarang 12 add mail. Oke, sudah ditemukan.
berarti ini harus lengkap. dua belas insert. Oh ini ya, harus diperbarui dulu tanpa add ya ini. Oke, ada ya datanya. Sini untuk emailnya masih ini ya, biarpun tanpa add pun di sini masih masuk karena belum ada validasi. Oke ini ya, ini berdasarkan email. Lalu misalkan 12. Oke 12. Dua. Oke, yang mengandung 2 itu ada ini dan ini. Oke, di sini berhasil untuk implementasi dari pagination dan ini ya, filter datanya. Ini metode barunya. Untuk parameter itu di sini ada page, per page, dan key ya. Ini untuk kebutuhan untuk paginasi, lalu ini untuk key, ini untuk kebutuhan filter data atau pencarian data. Supaya ini tidak ini ya, duplikat ya untuk pencarian data ini nih, bagian query ini. Jadi kita gunakan lagi sebuah variable ya, key, misalkan keyword, yaitu callback dari ini isinya. Nah sekarang kita masukkan. Nah seperti ini ya, supaya tidak dua kali gitu. Sekarang lebih simple. Kita coba tes dulu. Oke aman, tanpa key. Oke aman. Ilmu kita. Oke, ketemu datanya. Lalu misalkan tidak ditemukan ya. Oke, datanya kosong ya. Lalu pastify add mail.test. Oke, aman. Totalnya 1 data. Kalau tanpa key, di sini totalnya ada 20 data ya. Kita coba tambahkan lagi. Total data di sini ada 21 ya. Oke, berhasil. Pertama tuh di sini ya, di parsing ke getlist sebuah query ini, request.query ini. Lalu di bagian getlist ini, query stringnya itu dicek ya. Kalau ada page ini, di sini page ini jadikan sebuah integer. Kalau tidak ada data dari page ini, maka defaultnya 1. Untuk per page juga sama ya, defaultnya ini di 10 ya. Lalu di bagian key ini, kalau dia itu ada datanya, maka di-convert ke string dan dihapus spasi rata kiri dan kanannya. Kalau tidak ada ya kasih 0 aja. Kemudian di bagian pagination ini tambahkan ini query callback-nya. Kalau ada key-nya itu value-nya selain 0 ya, maka dicari datanya menggunakan metode ini. Kemudian ini total untuk pendapatan total, ini untuk kalkulasi dari pagination-nya, lalu ini untuk menampilkan datanya. Setelah itu di sini return ya, return hasil dari kalkulasi dari pagination-nya dan filter data. Seperti ini hasilnya. Kemudian di sini karena ini data dalam data ya. Nah, supaya seperti ini, kita perbarui lagi di bagian index berarti ya. Index route-nya bukan data ya, tetapi kita di sini
kita destruktur aja. Kemudian tambahkan ya supaya jelas yang kirim tuh apa gitu. Query. Nah, kita tampilkan juga ya, atau kita balikan juga ke kliennya untuk bagian query, request query. Dan sekarang sudah berubah ya. Ada data, ada query ini yang dikirimkan dari user ya, atau dari klien. Nah, seperti ini ya. Ada data, total, page, per page, slash page, per spec. Oke, ini metode baru dari API GetListUser untuk bagian endpoint. Lalu ini bagian GetList di user service. Penambahan metode baru yaitu plugin ini.